Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahratul Rahmi dengan NIM PO 713402100029 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar laboratorium medis dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Handa Dewi Kurniasi MPD. Baiklah, sebelum saya menjelaskan pemeriksaan yang ada di kimia klinik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan kimia klinik di laboratorium. Apa sih pemeriksaan kimia klinik di laboratorium? Pemeriksaan laboratorium kimia klinik merupakan salah satu laboratorium yang digunakan mahasiswa untuk menganalisa zat-zat kimia organik yang terlarut dalam darah, urin, dan cairan tubuh. Pemeriksaan tersebut berdasarkan pada reaksi kimia. Jadi semua pemeriksaan kimia klinik dilakukan pada setiap spesimen atau sampel jenis cairan tubuh, tetapi kebanyakan pada serum atau plasma. Serum adalah bagian dari darah yang tersisa setelah darah dibuat membeku dan semua sel darah dapat dihilangkan. Hal ini paling mudah dilakukan dengan sentrifugasi sel-sel darah dan trombosit padat ke bagian bawah tabung sentrifug, meninggalkan fraksi cairan serum yang dikemas dan berhenti di atas sel-sel. Di laboratorium kimia klinik, pemeriksaan dilakukan pengukuran kadar, aktivitas enzim sampel, dan yang lainnya melalui alat spektrofotometri semi otomatis dan otomatis, sehingga akurasi dan efisiensi waktu dapat dioptimalkan. Selain itu, kita diajarkan pula pemeriksaan metode manual agar kita mampu melakukan pemeriksaan kimia klinik jika bekerja di daerah terpencil. Laboratorium kimia klinik membekali kita agar berkompetensi dalam melakukan analisa dan menginterpretasikan serta menjamin validasi hasil pemeriksaan kimia klinik untuk mendiagnosa suatu penyakit pada pasien. Di dalam laboratorium kimia klinik terdapat 5 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan keton urin. Tujuan pemeriksaan ini untuk menyelidiki adanya keton dalam urin. Zat keton dalam suasana asam akan membentuk senyawa berwarna ungu dengan nitroprusida. Setelah penambahan amonium hidroksida pekat 25-28%. Alat dan bahan yang digunakan di pemeriksaan ini terdapat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pipet 3 mili. Reagen yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat serbuk Rothera dan NH4OH 25-28%. Komposisi reagen Rothera atau serbuk terdapat natrium nitroprusida 5 gram dan amonium sulfat 200 gram. Yang kedua, pemeriksaan bilirubin urin. Tujuan pemeriksaan ini untuk menyelidiki adanya bilirubin dalam urin. Bilirubin pada urin direkatkan pada larutan BaCl 10%, kemudian dioksidasi dengan larutan Faucet sehingga membentuk senyawa hijau bilirubin. Alat dan bahan yang akan dipakai di pemeriksaan ini terdapat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pipet, corong, kertas saring. Dan reagen yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat larutan BaCl 10% dan larutan Faucet. Komposisi reagen larutan BaCl 10% terdapat asam dikloasetat 25 gram dan Aquades 100 ml campuran larutan, lalu ditambahkan PaCl 10%. Yang ketiga, pemeriksaan urobilin. Tujuan pemeriksaan ini, urobilin dioksidasi oleh Lugol menjadi urobilin akan bereaksi dengan sel Singer membentuk fluoresensi hijau terang. Alat dan bahan yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pipet, corong, kertas saring, pipet ukur, kertas hitam, dan gelas ukur. Dan reagen yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat reagen sel Singer, komposisinya
zinc asetat 10 gram, dan alkohol 96%. Dan larutan Lugol komposisinya iodium 1 gram, kalium iodida 2 gram, dan Aquades 300 ml. Yang keempat, pemeriksaan reduksi urin metode Benedict. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui adanya glukosa dalam urin. Dalam suasana alkalis, glukosa mereduksi kapli dan kupro yang mengendap dan berwarna merah bata. Alat dan bahan yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pembakar spiritus, penjepit tabung, bulb, dan pipet ukur. Reagen yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat CuSO4 17,3 gram, natrium sitrat 173 gram, natrium karbonat 100 gram, dan Aquades sebanyak 100 ml. Yang kelima, pemeriksaan protein urin metode asam asetat. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui adanya protein dalam sampel urin. Protein akan mengendap suasana panas. Dan alat dan bahan yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pembakar spiritus, dan penjepit tabung. Reagen yang dipakai di pemeriksaan ini terdapat asam asetat 6%. Mungkin itulah video penjelasan saya mengenai pemeriksaan yang ada di laboratorium kimia klinik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.